Halo sahabat. Buat kamu yang di Jakarta ingin libur lebaran, malas keluar kota? Nah, saatnya nih menikmati tempat-tempat wisata di Jakarta tanpa perlu desak-desakan. Dan pastinya harga terjangkau sahabat. Mungkin hampir semua tahu dong tempat-tempat wisata favorit yang ada di Jakarta. Dan siapa tahu ada sahabat yang berlibur ke Jakarta dan ingin ke tempat wisata ini. Langsung aja yuk. Yang kelima, tempat wisata alam hutan mangrove. Wisata alam mangrove ini berada di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Buat kamu yang suka liburan dengan suasana alam, cocok banget. Kamu langsung aja ke tempat ini bersama keluarga atau sahabat-sahabat kamu. Karena di tempat seluas 99,82 hektar ini, kamu akan merasakan naik jembatan kayu, naik perahu, dan banyak wahana lain sambil menikmati pemandangan indah. Di hari libur seperti ini, kamu cukup membeli tiket Rp35.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Berikutnya yang keempat, Kebun Binatang Ragunan. Siapa sih yang gak kenal sama tempat wisata yang satu ini? Di setiap libur lebaran, kebun binatang yang berlokasi di Ragunan, Jakarta Selatan bakal diserbu wisatawan. Cocok untuk anak-anak kita sahabat. Bisa belajar sambil bermain dengan mengenal berbagai jenis hewan yang ada di sini. Cukup membayar Rp3.000 untuk anak-anak usia 2 hingga 15 tahun dan Rp4.000 untuk dewasa. Kamu sudah bisa langsung melihat satwa-satwa khas Indonesia. Next yang ketiga, Kota Tua. Kawasan wisata Kota Tua berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dulu sempat terbengkalai, tapi sekarang menjadi salah satu destinasi wisata favorit terutama di libur lebaran. Buat yang suka dengan sejarah kota Jakarta, Kota Tua jadi pilihan tepat buat kamu. Karena di kawasan Kota Tua ada Museum Fathahillah yang berisi sejarah kota Batavia alias Jakarta di masa pemerintahan Belanda. Kamu juga bisa naik sepeda ontel berkeliling bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang menjadi cagar budaya. Menikmati Kota Tua gratis sahabat. Berikutnya yang kedua, Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Monas juga merupakan destinasi wisata terfavorit di Jakarta. Lokasinya benar-benar di pusat kota Jakarta sahabat. Selain bisa bersuah foto bersama keluarga, kamu juga bisa tahu sejarah perjalanan Indonesia di Monas ini. Karena di dalamnya, kamu bisa melihat sejumlah diorama yang menceritakan perjuangan rakyat Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka. Dan kamu juga bisa melihat pemandangan Jakarta dari puncak Monas. Masuk ke Monas, kamu harus beli kartu khusus dengan harga Rp50.000 saja. Dan inilah tempat wisata favorit Jakarta yang pertama, Taman Mini Indonesia Indah. Nah sahabat, tempat wisata ini juga legend. Dan kamu semua pasti sudah pernah ke TMI ini. Di sini kamu benar-benar merasakan mini Indonesia alias Indonesia kecil. Karena kamu bisa melihat rumah-rumah tradisional dan seni-seni budaya masyarakat tanah air dari Sabang sampai Merauke. Kamu juga bisa menikmati wahana seru lainnya seperti kereta gantung dan teater IMAX Keongmas. Untuk masuk kawasan TMII, kamu cukup membayar Rp25.000 per orang di luar kamu membawa kendaraan. Nah, itulah 5 tempat wisata terfavorit di Jakarta dengan harga yang cukup terjangkau di libur lebaran ini sahabat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
malam sahabat TV, selamat malam juga Cia. Ya, selamat malam Oscar. Ih, serem banget loh. Seru, Hari kenapa ini tuh? siaran bareng sama Oscar. Karena udah lama banget kan, udah bertahun-tahun nih. Enggak juga ya, paling Lebay berapa ya? bulan lah ya. Nah, tapi dan kita malam ini kembali siaran bareng di masih momen Lebaran ya, Benar, di hari kedua. Lebaran. Dan kalau kita melihat suasana di Jakarta nih relatif lancar, tapi memang masih terbilang padat juga ya. Ya, bener, tadi tuh perjalanan ke kantor tuh iya, ternyata tidak selengang itu loh Oscar. Betul. Dan kalau kita lihat tadi tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta juga ternyata masih dipadati pengunjung ya. Benar, dan itu tadi yang kita lihat kan 5 favorit ya. Benar. Favorit ternyata tuh TMII ya yang pertama. Iya. Favorit banget ternyata. Dan- Kalau Oscar gimana? Kalau Tempat aku favorit? yang paling mudah dijangkau Monas ya. Monas ya. Paling Tapi mudah memang dijangkau, tadi- harganya juga terjangkau. Benar, karena semuanya tuh yang tadi emang harganya terjangkau ya, Betul. murah meriah, Murah meriah. gitu. Tapi nih Oscar, kan tadi kita udah lihat tempat favorit untuk liburan di Jakarta gitu ya. Ini di Lembang Bandung juga tempatnya seru gitu loh Oscar. Wah, kalau kita bicara Bandung, Jawa Barat itu namanya tempat wisata nggak ada habisnya. Ini kalau ini apa nih? Nah ini katanya nih ada seluncuran air, tapi kalau misalkan kita main tuh katanya nggak kebasahan tuh kan. Kok bisa? Kan Iya. itu seluncuran air. Tuh, kayak gitu. Kayak begini nih ya? Coba Oke, langsung aja langsung kita lihat ya. Satu, dua, tiga, meluncur. Wuhu, seru guys. Ini dia nih, salah satu wahana seru di objek wisata terbaru di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang lagi hits. Namanya water coaster. Nah, sebelum meluncur, wajib pakai jas hujan ya, supaya nggak terlalu basah. Soalnya lumayan panjang loh lintasannya. Walau belum pernah ada di tempat manapun, tapi tenang, keamanan wahananya udah dijamin kok. Pertama di Indonesia yang panjangnya itu 400 meter, itu kita minim basah ya, karena udah free juga jas hujan. Itu keselamatannya seperti apa keamanannya, Mas? Untuk keamanannya sendiri kita sudah safety, karena kita ada regulasinya sendiri, yaitu untuk anak-anak minimal di 100 cm, untuk dewasa maksimal berat badan di 80 kg. Nah, kalau yang ini namanya boomerang slide. Sama kok keamanannya. Lihat tuh, banyak anak-anak enjoy aja kan naik wahana satu ini. Sangat seru banget. Jadi saya di tengah-tengah basah karena ada cipratan air. Terus juga karena kenceng jadi seru. Kita nyobain yang coaster, terus nyobain yang perosotan itu yang langit, rainbow. Semuanya menarik. Sangat menarik ya, itu challenging ya. Itu bagus sih soalnya. Jadi kayak kita nggak nyangka itu ternyata, saya pikir landai. Ternyata itu serius ya. Gitu, sangat exciting. Nah, banyak juga tuh yang datang dari luar kota. Gak cuma Jakarta loh, ada juga yang dari Pulau Sumatera dan Kalimantan. Soalnya dengan bayar tiket masuk Rp40.000 per orang, kamu udah bisa nikmatin tempat wisata seseru ini, sahabat. Buat swafoto juga juara sih kalau latarnya kayak begini. Ya nggak? Ya nggak? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Nah, selain tadi aktivitas di luar ruangan, ini juga ada aktivitas yang seru di dalam ruangan. Apa itu Oscar? Pukul beduk. Pukul beduk, apa nih? Pasti biasanya ini unik nih. Betul. Nah, pukul beduk yang kali ini sangat nggak biasa karena yang mukul beduknya adalah robot. Dan yang bikin robotnya dirakit oleh ini nih, 3 anak SD ini. Dalam waktu keren 10 menit. banget, bener-bener keren ya. Keren kan? Anak SD-nya tuh juga ternyata tuh baru kelas 3 SD gitu kan, keren banget ya. Betul. Padahal kita mungkin kalau waktu SD dulu paling cuma belajar main-main gitu ya. Iya, sama jajan-jajan paling. Jajan cilok. Oke, kita lihat yuk. Beduk berlalu, takbir pun berkumandang. Tapi bukan dari warga yang berkeliling ya, melainkan dari ini nih, sebuah robot mini kreasi siswa SD asal Klaten, Jawa Tengah.
Keren gak tuh? Hafiz, Syakib, dan Arfa masih kelas 3 SD. Tapi sudah bisa merakit sendiri sebuah robot mini pemukul beduk untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk merakit robotnya, mereka membutuhkan waktu 10 menit. Dan untuk mengatur gerakan si robot, mereka menggunakan modul elektronik yang tersambung dengan ponsel lewat koneksi Bluetooth. Hasilnya, robot mini pemukul beduk lengkap dengan sarung batik pun siap meramaikan suasana Idul Fitri. Tak lupa rekaman suara takbir agar suasana takbiran jadi lebih syahdu. Buat robot pemukul beduk dalam rangka Idul Fitri. Kenapa robot beduk? Karena momennya Idul Fitri, jadi bikinnya robot pemukul beduk. Bikinnya gimana tadi, susah nggak? Enggak terlalu. Robot ini mereka rakit setelah mengikuti pembelajaran robotik dari kelas 1 SD. Nah, buat sahabat yang ingin belajar robotik, tidak ada kata terlambat. Siapa tahu di masa depan nanti banyak ahli-ahli robotik dari Indonesia. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Nah, kalau tadi kan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Nah, ini ada kegiatan yang tidak bermanfaat dan justru cenderung membahayakan. Kenapa nih, Oscar? Ini main petasan saat Lebaran. Aduh, ini emang bener gak boleh ditiru nih ya, Oscar ya. Karena ternyata tuh ada sekelompok remaja di Blitar, Jawa Timur ya, yang justru mengisi waktu Lebaran nih dengan bermain petasan, malah yang justru diikat ke sebuah balon udara dan kayak gini nih. Tuh, balon udara kayak gini. Balon udaranya tuh malah meletus dan jatuh ke rumah warga gitu. Betul. Nah, ini untungnya sebagian petasannya itu udah meledak ya di udara dan sebagiannya lagi tuh jatuh ke taman begitu ya. Tapi kan ini tetap berbahaya ya. Nanti kalau saya udah kena kejadiannya fatal, yang tanggung jawab siapa? Betul. Malah merugikan orang lain kan? Meletus balon besar, dor. Hatiku sangat kacau. Panik gak? Panik gak? Paniklah. Apalagi meledaknya di halaman rumah orang. Kita ulang lagi ya. Belum ada 1 menit diterbangkan, balon udara raksasa yang diterbangkan warga di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar meletus. Yang bikin serem, ternyata balon itu bawa petasan serenceng. Dan kejadian deh, tuh balon jatuh di salah satu rumah warga. Menyala abangku. Untungnya, tetap ya pakai untungnya, si balon jatuh di halaman rumah. Jadinya nggak bikin musibah yang lebih besar lagi. Petasannya juga sudah habis terbakar. Jadinya para pelaku penerbang balon udara ini cukup lega. Api yang ada di balon bisa dipadamkan cuma bermodal air keran. Video yang viral di media sosial ini mendapat komentar seragam dari netizen. Ada yang bilang tradisi yang merugikan orang lain, terus ada juga yang heran, kenapa permainan kayak gini masih terus dilakukan? Nggak ada manfaatnya loh. Dan pertanyaan ini nih yang harus dijawab. Kalau sudah kayak gitu, siapa yang tanggung jawab? Nah, itu dia. Kalau mau main yang ekstrim-ekstrim kayak gini, harusnya dilakukan dengan lebih terencana dan teliti ya. Selain itu, dilakukan di tempat yang lapang dan sepi penduduk, bukan di tengah perumahan, apalagi di area jalur penerbangan. Kalau sampai terjadi bencana yang lebih besar karena kelalaian seperti ini, masa iya cuma bilang harap maklum lah, namanya juga anak-anak. Nah, di momen Lebaran ini ternyata tidak semua umat Islam merayakan Lebaran itu di tanggal 31 Maret kemarin. Oh ya? Meskipun pemerintah sudah menetapkan ya, tapi ternyata ada yang baru hari ini Lebarannya. Oh iya, kok bisa sih, Kar? Itu di mana? Ini ada di Probolinggo, Banyumas, dan juga Purbalingga. Mereka ini para jemaah Islam Aboge namanya. Oke, tapi tunggu. Ini dasarnya tuh apa, Kar? Nah, ini dasar mereka ini adalah penghitungan kalender Jawa Islam kuno dari Kitab Mujarobat. Kita lihat yuk.
Takbir masih berkumandang menjelang sholat Id di Dusun Kerajaan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kamu nggak salah dengar kok sahabat, mereka memang baru merayakan Idul Fitri di hari Selasa ini. Loh, kok telat sih? Padahal kan dari sidang isbat, pemerintah udah tetapin Idul Fitri jatuh pada hari Minggu tanggal 31 Maret kemarin. Nah, buat sahabat yang belum tahu, para jemaah ini merupakan penganut Islam Alif Rebo Wage atau Aboge. Dalam menentukan hari besar keagamaan, jemaah Aboge punya perhitungan sendiri yang berpedoman pada kitab Jawa kuno Mujarobat. Selain di Probolinggo, jemaah Aboge juga ada di Desa Onje, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Mereka juga baru sholat Id di hari ini di Masjid Jami Syekh Said Kuning. Pimpinan jemaah Islam Aboge mengatakan, penghitungan Aboge berdasarkan kalender Jawa Islam kuno yang telah dilakukan turun-temurun. Aboge itu menanggalkan 1 Muharram. Kebetulan ini tahun-tahun Zia. Jadi jatuhnya 1 Syawal itu yaitu setelah hari Selasa Pon. Karena menanggalkan kembalinya Maret, yaitu 1 Muharram, yaitu hari Selasa Pahing. Oleh karena itu lebarannya hari ini. Aboge menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi Jawa. Aliran ini diajarkan oleh Raden Rasid Syahid Kuning sejak abad ke-14 dan kini telah tersebar di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, serta Probolinggo, Jawa Timur. Meski berbeda dengan umat Islam lainnya, tapi tetap mengedepankan toleransi ya sahabat. Dari Probolinggo, Jawa Timur dan Banyumas, Jawa Tengah, Happy Lailaituansyah dan Marnoto, RTV. Nah, yang penting itu tuh ya Oscar ya. Betul. Meski berbeda tapi tetap jaga toleransi. Iya, saling menghargai ya. Betul. Oke, kita sekarang lanjut ke bahas tentang tempat wisata aja yuk. Iya, mau dong Oscar. Ini seru pasti kalau udah ngomongin soal tempat wisata. Betul. Nah, ini nggak cuma di Jakarta aja, tapi juga ada dari luar Jakarta. Seperti kalau di luar Jakarta nih, di Pandeglang, Banten, ada Pantai Carita yang ramai dikunjungi. Oh iya, ini pasti kan kalau misalkan liburan tuh pada demen ke pantai gitu ya, karena seru banget. Selain itu juga biasanya bawa anak-anaknya gitu ke Ragunan tuh, Oscar. Iya, lihat-lihat binatang. Selain berlibur juga memberikan edukasi kan ke sana ya. Kita lihat langsung yuk. Di momen lebaran ini, berwisata ke pantai asik juga nih. Seperti yang bisa kamu lihat di Pantai Pasir Putih, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ribuan wisatawan memadati kawasan pantai sejak pagi hari untuk sekedar menikmati panorama dan suasana pantai yang eksotis. Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, menjadikan wisata pantai ini menjadi alternatif bagi para wisatawan untuk mengisi liburan saat lebaran. Bahkan banyak yang sengaja datang dari luar kota untuk mengisi libur lebaran bersama keluarga. Nggak heran, jumlah pengunjung meningkat sebesar 50% dibanding hari biasanya. Nggak cuma di pantai yang ramai, di hari kedua lebaran ini, ribuan pengunjung juga memadati tempat rekreasi Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain warga Jakarta, para pengunjung juga ada yang berasal dari sejumlah daerah penyangga seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor, Jawa Barat. Dengan aneka satwa yang lengkap, Ragunan nggak cuma jadi tempat berlibur, tapi juga memberikan edukasi kepada pengunjung. Ditambah lagi, harga tiketnya yang terjangkau, menjadikan Ragunan sebagai tempat wisata favorit di momen liburan seperti saat ini. Selama libur hari raya, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan mengubah jam operasional dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore, serta menambah puluhan kantong parkir. Walaupun seru, tapi tetap ya sahabat, saat berada di keramaian, harus waspada dan harus tertib juga dengan aturan yang diberlakukan di tempat wisata tersebut. Dari Pandeglang, Banten dan Jakarta, Herbert Marbun dan Hendra Aryadi, RTV.